Halo teman-teman semuanya, semoga kabarnya semakin baik ya. Di video ini saya mau menerangkan atau saya mau hanya sekedar sharing tentang banyak orang yang ketika mengalami gangguan kecemasan tuh seringkali merasa sering flu, sering meriang gitu kan. Jadi baru berapa hari enakan, kemudian meriang lagi, kerokan lagi. Baru berapa hari enakan, kemudian begitu lagi. Jadinya capek. Kemudian jadi merasa, ya kenapa sih aku kok badannya begini sih? Kenapa sih aku kok gampang flu? Kenapa sih aku gampang meriang? Kenapa sih seperti ini? Jadi itu membuat kepikiran terus dan cemas terus. Dan ini yang saya mau bahas teman-teman, karena memang banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan juga mengalami hal ini. Dan teman-teman kita akan bahas hal ini, kalau teman-teman mau lebih detail gimana caranya kita akan bahas ya. Dan silakan teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan kita akan kemudian akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara-cara untuk mengatasi ini semuanya. Oke, oke silakan subscribe dulu. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Nah, teman-teman kembali ke topik kita awal tadi bahwa banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan itu sering merasa ya badannya mudah flu, mudah meriang gitu kan. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya teman-teman dari sisi pikiran, dari sisi gangguan kecemasan, itu lebih karena teman-teman sering cemas, ketika teman-teman sering cemas, sering memikirkan peristiwa di masa depan yang belum tentu terjadi dan sebenarnya juga tidak pernah terjadi, tapi karena teman-teman terus mikir-mikir, kemudian terus berpikir keras tentang hal yang di masa depan, itu secara nggak langsung itu akan mempengaruhi imun tubuh. Jadi kita akan merasa sering begitu, sering meriang atau sering flu itu karena daya tahan tubuh kita menurun sebenarnya. Nah, jangan takut dulu dengan daya tahan tubuh menurun, jangan mikir yang aneh-aneh dulu, bukan maksudnya untuk membuat teman-teman takut dengan membuat pikiran daya tahan tubuh menurun. Jadi kalau gitu saya akan gampang sakit dong, saya akan gampang begini dong. Ya, jangan mikirnya begitu, cuma teman-teman pahami dulu bahwa sebenarnya meriangnya teman-teman atau flu-nya teman-teman itu memang gara-gara hanya sebenarnya karena kamu banyak mikir aja, karena banyak mikir yang sering kamu pikirin itu loh yang terus kamu tiap hari pikirin. Dan kamu punya mungkin selain masalah kecemasan, kamu mungkin juga punya masalah tentang di internal diri kamu sendiri, ada konflik batin, atau mungkin konflik dengan pasangan, atau mungkin dengan rekan kerja, ataupun dengan yang lain. Nah, itu juga hal-hal yang sering kali kita pikirkan. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ketika teman-teman sering meriang atau ketika sering merasa flu, kemudian teman-teman jadi merasa sering panik, itu mungkin yang mau saya tambahkan dulu ya teman-teman. Tidak perlu terus menjadi mikir-mikir lagi. Karena ketika teman-teman kemudian jadinya mikir-mikir lagi, yang terjadi adalah kecemasan teman-teman semakin bertambah. Nah, sebenarnya yang kita mau kan bagaimana supaya kecemasan teman-teman ini tidak terus bertambah, benar kan? Karena kalau kita terus semakin mikir-mikir, ya teman-teman juga tahu bahwa apa? Kalau kita semakin mikir, asam lambung naik. Nah, asam lambung naik, kemudian sensasi akan semakin banyak, ya. Jadi teman-teman tenang saja, kalau teman-teman mengalami ini, yang perlu teman-teman lakukan itu hanya sebenarnya adalah bagaimana untuk teman-teman bisa mengatasi pikiran-pikiran negatifnya saja. Jadi kalau teman-teman sering mengalami pikiran-pikiran yang sering menteror, seperti itu ya, nanti akan sakit, nanti akan jatuh stroke, nanti kemudian akan pingsan, nanti nggak ada yang nolongin dan sebagainya, itulah yang teman-teman perlu hadapi, teman-teman perlu untuk atasi semuanya itu. Ya, jangan terus mau di-prank dengan pikiran, jangan terus mau kita dibully oleh pikiran kita sendiri. Karena ketika kita terus di-prank oleh pikiran kita sendiri, kita ketipu terus, ya kan? Ketipu berkali-kali dan kita akhirnya ya akan terus masuk ke dalam siklus yang sama kan teman-teman, karena kita setiap kali mau ditipu kita iyain. Udah tahu nih mau ditipu, diain lagi gitu kan. Ya itu berulang gitu ya. Jadi ayo teman-teman belajar untuk memutuskan saya nggak mau ditipu lagi oleh pikiran-pikiran saya terus mengatakan demikian, yang terus mengatakan saya akan begini, saya akan mengatakan begitu ya. Putuskan teman-teman, memang di awal, ketika teman-teman baru melakukan hal ini, memang agak-agak goyang gitu, "Beneran nggak ya? Beneran nggak ya? Masa bisa sih?" Nah gitu, itu normal banget. Selalu ketika kita berusaha untuk
lepas dari kebiasaan-kebiasaan kita, itu akan ada selalu banyak pikiran, "Ini susah, ini berat, ini nggak mungkin," dan sebagainya. Itu wajar banget. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah terus lakukan saja dan terus lakukan ya. Dan begitu teman-teman bisa mengatasi walaupun mungkin dalam satu hari itu misalnya ada 10 gitu ya, ada 10 pikiran negatif dan kemudian teman-teman bisa mengatasinya satu gitu ya misalnya, ya itulah suatu kemenangan. Jadi jangan dianggap bahwa, "Wah, masih belum bisa." Ya enggak, satu hal yang sudah teman-teman lakukan itu sudah bagus. Coba appreciate diri sendiri, coba hargai diri sendiri ya, tidak perlu terus merendahkan diri sendiri. Karena penting juga untuk ketika kita mengalami gangguan kecemasan, itu kita juga mulai belajar untuk menghargai diri kita sendiri, untuk mulai kita belajar mengapresiasi apapun usaha yang telah kita lakukan, ya, walaupun belum sesuai yang kita inginkan. Itu penting banget teman-teman, ya. Nah, bagi teman-teman yang masih belum bisa mengatasi pikiran-pikiran negatifnya, yang masih belum bisa mengatasi pikiran itu, masih terus ter-prank, masih terus dibully, maka sebaiknya teman-teman gunakan online course mengatasi teror pikiran negatif. Online course ini kita akan bantu Anda. Online course ini adalah online course self terapi berpikir positif mengatasi teror pikiran negatif. Saya singkat dengan online course mengatasi teror pikiran negatif. Di situ teman-teman kita akan belajar teman-teman untuk tidak mudah terbawa, tidak mudah terhanyut dengan pikiran dan ada cara-cara yang kita jelaskan dengan lebih detail jadi teman-teman akan bisa menjadi tuan dari pikiran sendiri, tidak terus menjadi budak dari pikiran teman-teman terus, ya. Dan siapa yang mau terus jadi budak dari pikiran? Pasti nggak mau. Nah, kalau kamu mau jadi tuan dari pikiran, kamu gunakanlah online course mengatasi teror pikiran negatif. Klik link di bagian deskripsi atau klik WA di sini ya. Nah, kemudian kita kembali lagi teman-teman kepada masalah utama kita. Jadi kalau kamu mengalami hal-hal seperti ini, maka izinkan untuk teman-teman ketika mengalami meriang itu kemudian teman, "Ah, ini biasa." Gitu loh. Sikapi hal yang ini sewajarnya saja. Jadi semakin kamu sering komplain, ini juga saya sering katakan juga di grup BBC atau grup GAD adalah semakin kamu sering komplain dengan keadaan yang sedang terjadi, maka itu akan semakin membuat kamu semakin tertekan, semakin stres, semakin cemas. Memang tidak mudah untuk tidak komplain, tidak mengeluh ketika ada sensasi nggak nyaman. Entah itu sensasi cemas, entah itu sensasi asam lambung. Ketika rasa begah muncul, ketika rasa lemas muncul, ketika rasa capek muncul, ketika rasanya di badan itu rasanya pegel-pegel, rasanya nggak enak banget, memang akan relatif mudah bagi kita untuk komplain ya. Dan belajarlah untuk kita belajar untuk mengikhlaskan semua itu. Memang tidak mudah dilakukan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Semakin teman-teman belajar untuk menyikapi apa yang sedang terjadi itu adalah dengan tidak sering komplain, menyikapi dengan sewajarnya saja dan mengamini bahwa inilah proses saya untuk sembuh, inilah sekedar proses saya, teman-teman akan jauh lebih baik. Jadi kalau secara umum mungkin teman-teman akan dikatakan untuk, "Oi, sabar saja," gitulah. Sabarlah dalam ketika proses dalam pemulihan. Nah, secara umum memang kita perlu hal itu, yang itu perlu kita perlu latih dan kita latih. Memang teman-teman yang juga diperlukan adalah teman-teman tidak perlu untuk selalu compare kemajuan teman-teman dengan yang lain. Yang perlu teman-teman lakukan adalah bahwa teman-teman pasti pulih. Oke, proses untuk pulih dari kecemasan dan apalagi kalau teman-teman punya gangguan lambung, itu perlu proses. Dalam proses satu hari, 2 hari itulah yang kemudian teman-teman perlu untuk lebih sabar. Ini sedikit tips yang mungkin juga bisa membantu teman-teman ketika teman-teman mengalami rasa nggak nyaman di dadan. Mungkin teman-teman kalau teman-teman mengalami asam lambung sudah tahu bahwa kalau mengalami asam lambung, perut pegal, rasa nggak nyaman, hanya cukup minum air hangat pun itu sudah PI3K untuk mengatasi ngerasa nggak enak yang muncul di tubuh. Nah, salah satu tips yang saya mau sharing di sini adalah ketika teman-teman punya rasa nggak nyaman di tubuh, maka izinkan untuk fokuslah dengan rasa yang netral di tubuh. Oke, jadi kalau misalnya jantung kita berdebar kencang, itu nggak nyaman sekali, maka kita coba fokuskan untuk kita fokus di kaki kita misalnya. Rasakan kaki kita berjalan, rasakan kaki kita ini yang sebelah
kanan atau kiri berjalan atau kemudian rasakan saja atau mungkin kita rasakan tangan kita mengepal. Nah, kita akan merasakan shifting fokus kita tidak ada terus di sini tapi di sini. Kita usahakan untuk kita fokus pada bagian tubuh yang lain yang netral. Nah, dengan kita belajar untuk tidak fokus pada apa yang sedang hadir, dengan kita misalnya lebih fokus pada bagian netral, itu akan membuat kita tidak mudah gampang terbawa dengan kecemasan kita. Jadi kalau misalnya Anda meriang gitu ya, misalnya meriang gitu, rasa tubuh nggak nyaman, kira-kira ada bagian tubuh netral yang mana yang bisa teman-teman bisa perhatikan, bisa amati, bisa fokus di sana. Nah, silahkan pilih teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah fokus, kemudian masih merasakan lagi, ya nggak apa-apa. Fokus lagi kembali pada bagian yang netral itu. Itu akan sangat membantu teman-teman, ya. Dan ini salah satu skill. Jadi skill teman-teman untuk bisa lebih berdamai dengan apa yang sedang terjadi, sehingga itu akan buat teman-teman tidak terus lagi gampang komplain. Dan tentu saja yang perlu teman-teman lakukan adalah untuk mengatasi gangguan-gangguan kecemasan yang sering teman-teman alami, kalau teman-teman belum punya buku saya, buku Bye-Bye Cemas atau buku Good Anxiety, silahkan punyai buku ini ya, silahkan punya buku ini. Karena di sini juga ada grup WA yang akan membantu teman-teman untuk kita support supaya teman-teman jauh lebih baik. Dan beberapa tips yang juga sering share pada teman-teman semua di video-video saya yang lama-lama adalah silakan lakukan teknik 3-3-3, yaitu silakan lakukan 3 hal yang Anda lihat tuh Anda katakan, sebutkan 3 hal yang Anda lihat, kemudian sebutkan 3 hal yang Anda dengar, dan kemudian lakukan 3 gerakan. Ya, 3 gerakan misalnya begini, misalnya atau gini-gini, atau lonjak-lonjak, atau apapun, pokoknya lakukan 3 gerakan. Nah, perhatikan teman-teman ketika kita melakukan 3 gerakan ini, sebenarnya kita fokusnya kemana? Kita fokusnya bukan ke rasa yang kita rasakan kan, karena kita melakukan gerakan. Ketika kita juga melihat apa yang kita lihat, kita fokusnya tidak pada apa yang kita sedang rasakan. Ketika kita fokusnya dengan apa yang kita dengar, kita tidak fokus pada apa yang sedang kita rasakan. Jadi itu membuat kita untuk tidak lagi terpusat dengan apa yang kita rasakan sehingga kita relatif akan bantu mengurangi kecemasan. Ya, jadi esensinya kurang lebih begitu untuk akan bantu teman-teman untuk manajemen cemas dengan cukup baik. Tentu saja teman-teman, untuk teman-teman jauh lebih baik, teman-teman juga perlu untuk terus melakukan alternatif-alternatif lain, misalnya dengan cara melakukan yoga, atau teman-teman melakukan olahraga itu juga sangat bantu. Dan yang paling penting teman-teman bahwa meriang kamu, ya kalau kamu sering meriang, kamu sering apa, itu nggak apa-apa, itu cuma sementara. Percaya aja itu cuma sementara ya, dan tidak akan terus selamanya kamu seperti ini ketika kamu sudah bisa tidak lagi melayani pikiran-pikiran yang membuli kamu, tidak lagi melayani pikiran-pikiran yang ngeprank kamu terus-menerus ya. Kamu sudah tahu ini di-prank, kamu sudah tahu bahwa ini dibully doang, kamu sudah bisa menguasai pikiran kamu, dan itu akan membuat kamu jauh lebih baik. Nah, demikian aja video singkat saya, semoga teman-teman jauh lebih baik. Oke, demikian. Salam, bye-bye, cemas.